Halo semua, perkenalkan nama saya Komang Ayu Juni, NPM 1913042, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada Ade Amalia Kansa, Anissa Hikmawati, Rima Meyanti, dan Fevi Anggraini akan menjelaskan materi mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi, yaitu tentang pembelajaran STEM. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian pendekatan STEM. STEM merupakan singkatan dari sebuah pendekatan pembelajaran interdisiplin antara sains, teknologi, engineering, dan matematik. Terlaksana tahun 2004 menyatakan bahwa pendekatan dari keempat aspek ini merupakan pasangan yang serasi antara masalah yang terjadi di dunia nyata dan juga pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan ini mampu menciptakan sebuah sistem pembelajaran secara kohesif dan pembelajaran aktif karena keempat aspek dibutuhkan secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah. Untuk materi kedua yaitu tentang tujuan strategi pembelajaran STEM. Strategi pembelajaran STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi sains. Siswa dapat memaknai lebih dalam arti penting sains bagi perkembangan teknologi dan sebaliknya. Tujuan yang kedua, meningkatkan kemampuan menggunakan pengetahuan sains dan penerapannya. Strategi pembelajaran STEM merupakan strategi pembelajaran yang melakukan pendekatan sains. Strategi pembelajaran ini menuntut siswa untuk tampil mengimplementasikan pengetahuan sains di kehidupan sehari-hari. Tujuan ketiga yaitu meningkatkan kemampuan identifikasi masalah. Mengidentifikasi permasalahan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan tentang alam dan perubahan pada alam sebagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan keempat yaitu mengenal produk teknologi beserta dampaknya. Tujuan yang kelima, meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi. Kemampuan menggunakan dan memelihara produk teknologi kreatif dan dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Anissa Hikmawati dengan NPM 191302408. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang permasalahan utama pembelajaran STEM. Permasalahan utama dalam pembelajaran STEM yaitu tidak relevan dalam pandangan siswa dan tidak disukai siswa. Permasalahan utama dalam pembelajaran sains yang sampai saat ini belum mendapat pemecahan secara tuntas adalah adanya anggapan pada diri siswa bahwa pelajaran ini sulit dipahami dan dimengerti. Faktor utama semua pernyataan tersebut sepertinya adalah karena ketiadaan keterkaitan dalam pembelajaran sains. Penekanan pemahaman konsep dasar dan pengertian dasar ilmu pengetahuan tersebut tidak dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Submateri selanjutnya adalah komponen-komponen dalam pembelajaran STEM. Di sini ada 4 komponen pembelajaran STEM. Sebenarnya ada tambahan yaitu art. Namun, pada materi ini saya hanya membahas 4 komponen pembelajaran STEM yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika. Yang pertama, sains. Pada sains, siswa akan disuguhi sebuah ilmu pengetahuan mengenai aturan, hukum, teori konsep yang sudah ditetapkan pada alam, di mana hukum alam bisa dipelajari secara empiris yang bersifat objektif. Yang kedua, teknologi. Pada teknologi, siswa akan diberi sebuah keterampilan untuk memahami alat yang digunakan untuk mempermudah segala permasalahan yang ada. Selain itu, siswa juga akan dibekali cara membuat alat tersebut dan bagaimana memperoleh ide untuk mengetahui sebuah permasalahan bisa dikerjakan secara lebih efisien. Yang ketiga yaitu teknik. Pada bagian teknik, siswa akan diberi sebuah cara untuk merancang sebuah sistem seperti prosedur dan aturan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang keempat yaitu matematika. Pada matematika, siswa akan diajari mengenai korelasi antara besaran ruang dan angka yang digunakan untuk membuat argumen secara rasional dan logis tanpa harus ada fakta empiris. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Amalia Kansa, NPM 19630240002. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pendekatan STIM pada masa pembelajaran saat ini.
Yang pertama adalah menjawab tantangan zaman yang serba cepat. Kenapa demikian? Karena teknologi yang terus berkembang membuat peserta didik akan terus semakin belajar untuk mengembangkan dirinya, mengejar impiannya. Yang kedua adalah membantu kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Kenapa demikian? Karena STIM ini akan membuat peserta didik berkembang untuk menjadi pemikir, bukan lagi penghafal, karena peserta didik akan terpacu untuk lebih memikirkan sesuatu yang dia pahami dibandingkan dengan menghafal apa yang dia pelajari saat ini. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan STIM. Dalam hal ini, kelebihan STIM adalah yang pertama, membuat siswa menjadi lebih berpikir kritis. Kenapa demikian? Karena ini sebagai modal untuk bersaing di abad ke-21. Yang kedua adalah membuat siswa menjadi berwawasan luas. Kenapa demikian? Karena teknologi yang terus berkembang akan membuat siswa menjadi lebih berwawasan luas. Dan yang ketiga adalah siswa akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Yang keempat adalah siswa mampu bekerja sama dan berkolaborasi secara efektif sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan inovatif. Dan yang kelima adalah siswa akan lebih cenderung menggunakan cara berpikirnya dibandingkan dengan teknologi atau dengan cara menghafal. Kekurangan pembelajaran STIM adalah karena berkembangnya sains, teknologi, engineering, dan matematik ini membuat siswa cenderung tidak memperdulikan mata pelajaran lain seperti sastra. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fevi Anggraini dengan NPM 19130240002 akan melakukan presentasi tentang hambatan untuk keberhasilan penerapan pembelajaran STEM. Yang pertama, ada persiapan mengajar yang buruk dan kurangnya ketersediaan guru STEM yang berkualitas. Guru yang akan didedikasikan untuk mengajar STEM harus dilengkapi dengan pengetahuan konten atau content knowledge yang mendalam tentang STEM dan keterampilan pedagogis yang tinggi untuk mengajar siswa agar dapat membantu siswa mencapai pemahaman mendalam tentang STEM untuk pemanfaatan selanjutnya dalam kehidupan dan karir mereka. Yang kedua yaitu kurangnya investasi dalam pengembangan profesional guru. Kurangnya investasi dalam pengembangan profesional guru agar memiliki basis pengetahuan yang kuat telah dikaitkan dengan kinerja siswa yang buruk. Oleh karena itu, mentoring kerja guru baru oleh guru yang sudah berpengalaman sangat dibutuhkan. Dengan adanya mentoring, guru baru akan memperoleh peluang untuk berkolaborasi dengan rekan kerja yang sudah ahli dan mendapatkan bantuan dalam mengelola tugas. Hal ini akan memungkinkan mereka melaksanakan proses pembelajaran dengan efektif. Yang ketiga, yaitu kurangnya koneksi dengan individu pembelajar lain dalam berbagai macam cara. Penelitian terbaru dalam pembelajaran berbasis proyek menunjukkan bahwa proyek dapat meningkatkan minat siswa pada STEM karena mereka melibatkan siswa dalam memecahkan masalah otentik, bekerja dengan orang lain, dan membangun solusi nyata. Yang keempat, yaitu kurangnya kolaborasi penelitian di bidang STEM. Kolaborasi penelitian melalui konsep klaster di seluruh bidang STEM untuk kurikulum yang terintegrasi akan meningkatkan konektivitas dalam dan berbagai informasi di antara para guru dan industri. Karena itu, semua upaya yang harus dilakukan untuk mendorong peningkatan kegiatan kolaborasi penelitian antara pendidik dan kemitraan dengan personil industri untuk menjembatani pendekatan pembelajaran tradisional di kelas dengan pendekatan STEM. Yang kelima yaitu persiapan bahan ajar yang kurang. Semua bahan ajar baru harus memberikan pedoman yang jelas untuk semua beban kerja dan kegiatan kelas yang akan dilakukan. Ketika hasil belajar yang jelas dan spesifik diidentifikasi, guru tidak hanya dapat memusatkan instruksi karena mereka pada hasil belajar tersebut, tetapi juga dapat menghubungkan penilaiannya langsung dengan hasil belajar.
Demikian presentasi dari saya tentang hambatan untuk keberhasilan penerapan pembelajaran STEM. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis STEM. Secara umum, penerapan STEM dalam perkuliahan atau pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk mendesain, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi, mengasah kognitif, manipulatif, dan afektif, serta mengaplikasikan pengetahuan. Oleh karena itu, penerapan STEM sangat cocok digunakan pada pembelajaran sains. Pembelajaran berbasis STEM dapat melatih siswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk membuat desain sebagai bentuk pemecahan masalah terkait lingkungan dan memanfaatkan teknologi. Penerapan pembelajaran berbasis STEM pada dunia sains kita bisa gunakan pada materi mutasi. Siswa perlu memahami tipe mutasi seperti apa yang teridentifikasi dalam setiap kasus. Hal ini berkaitan dengan teori-teori biologi yang bersangkutan. Aspek teknologinya yaitu pada pembelajaran ini diterapkan pada saat siswa harus menentukan prosedur teknis seperti apa yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi karyotik dari mutan, dan teknologi apa yang berkaitan dengan pembentukan mutan buatan. Sedangkan aspek engineering dilakukan pada saat siswa harus mendesain produk yang berkaitan dengan mutasi, sedangkan aspek matematik diaplikasikan dalam proses analisis jumlah kromosom yang dimiliki oleh mutan pada setiap kasus. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan kelompok memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya semuanya.